Jadi kita nggak bakalan langsung dimarah-marah atau diapain gitu, enggak. Halo Shen, selamat datang di Baipak Jerman. Guys, aku sedang di München Hauptbahnhof. Aku mau buat video sesuai janji aku ke kalian ya, yang aku buat di Instagram aku, tapi aku lapar banget. Jadi aku mau makan dulu ini di ini ya, resto Thailand ini. Kayaknya aku mau coba cari cobain resto yang satu lagi. Ini resto tapi bukan yang resto gede-gede amat gitu. Jadi harga juga masih terjangkau. Aku kalau lagi ke München Hauptbahnhof dan aku belum makan sama sekali seharian. Jadi aku akan makan lah di sini. Oke, aku makan dulu ya. Budget 10 euro, bahkan ada yang 5 euro, 6 euro. Yang biasanya itu mie box gitu ya. Kalau biasanya makan di tempat gitu yang pakai piring, itu dia lebih mahal sih. Tapi ya aku kayaknya bakalan makan yang di tempat aja. Lapar guys. Nah ini menu yang makanan box lebih murah daripada yang makan di tempat guys. Jadi kalau mau bawa pulang itu pesan yang box-box gini ya. Ada menu yang untuk makan di tempat tuh segituan harganya. Makan apa ya? Ich hätte gerne diese beef bowl Nummer 6. Ja. Hier essen. Ja. Oke. Ini ada sambalnya, biasa juga ya di resto Asia selalu ada sambal. Dan ini makanan yang aku pesan, beef bowl. Tampakannya siap, menarik. Itu nasi di tengahnya dan ini kerupuknya 2 euro, mahal. Ini kebanyakan sayur-sayurannya sih daripada nasinya. Ini aku kurang terlalu suka sih. Menurut aku, ya menurut lidah aku ya, aku nggak suka sih makanannya. Aku biasanya makan di resto sebelah, resto Thailand juga. Sebenarnya bukan resto ya, di sini nyebutnya namanya Impis. Ya kalau di Indonesia kayak apa ya ibaratnya? Warung makan pokoknya gitu. Kerupuk juga ini mahal sekali. Aku biasanya makan di park yang di dekat tempat tinggal BFD itu cuma 1 euro. Dan ini 2 euro. Nggak nyangka ternyata Jerman bisa segerah ini juga. Gila, ini gerah banget, makanya aku sampai akhirnya ikat rambut. Tambah lagi aku kan karena lagi kurang enak ya, sakit tenggorokan. Jadi aku itu minumnya air hangat dan makin gerah dong. Aku bentar lagi cabut dari sini. Makanan aku akhirnya aku bungkus gara-gara aku nggak bisa habisin, lumayan masih cuma kemakan setengah. Sayang kalau dibuang. Wah ini sumpah panas sekali. Ada yang tidur nungguin kereta apa mabok nggak tahu. Dan ternyata di luar hujan guys, gelap mendung. Ya udahlah, kita stay di dalam aja ya. So guys, aku udah dapat tempat yang nyaman sih menurut aku. Semoga kalian juga merasa nyaman untuk mendengarin penjelasan aku. Ini aku di stasiun, tepat di ini ya, sebelah rel keretanya. Ini agak ada suara-suara mesin gitu sih, tapi aku rasa nggak terlalu berisik daripada suara-suara manusia. Oh itu kereta ICE datang. BTW ini aku sekalian promosi tak berbayar ya. Ini kartu SIM yang aku pakai di Jerman. Kartu yang termasuk paling murah internetnya guys. BTW teman-teman, seperti yang udah aku sharing di Instagram aku dan juga di YouTube sebelumnya ya, video yang ini kalian tonton kalau belum tonton. Aku sedang proses untuk mengurus izin tinggal baru aku dari BFD menjadi Ausbildung. Di video itu aku udah jelasin ke kalian kan kalau aku itu sedang bingung tentang Anerkennung ijazah akademik dari Indonesia, karena sampai sekarang itu aku belum juga berhasil melakukan Anerkennung. Alasannya sudah aku jelaskan di video itu. Untuk yang belum nonton, supaya kalian mengerti, boleh tonton di video itu ya. Aku buat juga ini linknya di kolom deskripsi supaya kalian gak kesusahan mencari. Kemarin aku bilang kalau aku itu sedang menunggu balasan dari sekolah Ausbildungnya kan. Mereka bilang ke aku kalau tentang Anerkennung ini sebaiknya aku tanyakan ke institusi kedokteran Bayern
Kenapa sama institusi ini? Karena kan aku Ausbildungnya itu nanti kerja sama dokter. Jadi proses Ausbildungnya ini emang meminta persetujuan dari asosiasi kedokteran ini, karena di Bundesland Bayern maka asosiasi kedokteran Bayern. Kalau dari sini sih aku lihat ya, artinya bahwa si sekolah itu tidak membutuhkan Anerkennung gitu ya. Jadi aku tuh tidak diwajibkan sama si sekolah untuk melakukan Anerkennung jasa aku dari Indonesia. Yang pasti dia kasih sih itu kontak si asosiasi kedokteran itu ya, jadi aku bisa tanya langsung. Tapi aku tanya dulu nih ke si dokter di mana nanti aku akan Ausbildung itu, dan dia bilang iya tanya aja langsung, katanya gitu kan. Nah akhirnya aku tanya lah lewat email, seperti yang udah aku jelasin di video itu, bahwa di sini semuanya bisa kita jangkau dengan email, kita nggak perlu takut. 1-2 hari itu biasanya selalu dibales ya, kecuali mereka memang sibuk banget. Tapi kalau misalnya sampai 3 hari nggak dibales-bales, kita itu berhak itu loh tanya lagi. Kalau perlu, kalau kita punya kontak teleponnya, kita telepon aja langsung, kita nggak perlu takut. Apalagi kalau ini udah emergency gitu mendadak, kita punya hak untuk bertanya, jangan takut ya. Jangan sampai akhirnya kita itu kepepet, ibaratnya tidak menyelesaikan suatu prosedur yang kita butuhkan hanya gara-gara kita tidak berani tanya. Nah aku email, aku tanya lah ya kan tujuan email aku, yang pastinya aku kasih tahu aku siapa, aku dari mana, supaya mereka tuh mengerti kenapa aku menanyakan tentang Anerkennung ini gitu. Waktu itu karena memang ngelewati weekend, jadi mereka balasnya hari Senin. Jadi pastinya mereka tuh selalu balas di hari kerja ya. Mereka balas, mereka minta supaya aku kasih nomor HP aku supaya mereka bisa langsung hubungin. Jadi ya udah aku kasih lah nomor HP aku, dan sambil aku jelasin di jam berapa nih aku bisa dihubungi. Karena kan di sini aku tidak pengangguran, aku punya pekerjaan. Kalau ada urusan-urusan administrasi gini, kita boleh kasih tahu kita itu bisa dihubungi di jam berapa aja. Orang-orang sini semuanya pada mengerti, meskipun mereka atasan kita bawahan, mereka itu saling mengerti ini ya, hak-hak atau kewajiban setiap orang gitu. Kita di sini nggak mungkin 24 jam nungguin telepon mereka standby, atau mereka juga tahu dimana kalau kita memang lagi sibuk kerja ya pastinya kita nggak bisa tuh ngangkat telepon mereka gitu. Dan mereka benar menghubungin sesuai jam yang aku kasih tahu, tapi aku nggak angkat gara-gara aku waktu itu lagi di kereta dan aku memang lagi nggak pegang HP ku. Kalau kita sekali nggak ngangkat gitu pun mereka nggak akan marah ya. Mereka itu paling kalau misalnya udah beberapa kali hubungin kita, mereka bakalan email kita kasih tahu bahwa mereka sudah berusaha menghubungi kita tapi kita tidak bisa dijangkau lewat telepon. Mereka itu yang berpikiran positif, kalau kita nggak angkat ya berarti karena memang kita itu sibuk gitu, kita memang tidak bisa mengangkat telepon gitu. Jadi kita nggak bakalan langsung dimarah-marah atau diapain gitu, enggak. Terus habis itu aku telepon balik lah ya kan setelah aku sampai di tujuan aku, dan memang suasana yang bagus untuk teleponan, tapi nggak diangkat sama mereka. Setelah beberapa jam kemudian akhirnya mereka tuh telepon lagi balik, terus dia jelasin lah ke aku secara detail kali dan secara ramah kali gitu ya. Jadi ini poin pentingnya teman-teman, dia bilang ke aku itu membutuhkan Anerkennung jika aku ingin memperpendek masa Ausbildungku. Jadi kan di sini Ausbildungku ini berlangsung 3 tahun, emang segitu sih rata-rata berlakunya Ausbildung. Dan ini bisa diperpendek teman-teman, maksimal diperpendeknya 1 tahun. Jadi ibaratnya yang harusnya 3 tahun bisa menjadi cuma 2 tahun, dan bisa juga diperpendek setengah tahun. Jalan keretanya guys, jadi agak berisik, kita tunggu dulu dia pergi ya. Wek. Cus. Jadi istilahnya kalau aku nggak ingin memperpendek masa Ausbildung aku, maka aku tidak membutuhkan Anerkennung gitu ya. Dia bilang ke aku ada beberapa kriteria di mana orang bisa memperpendek masa Ausbildungnya. Yang pertama itu adalah jika sudah berusia di atas 21 tahun. Jadi kalau kita Ausbildung sudah di usia di atas 21 tahun, kita bisa mengajukan perpendek masa Ausbildung dengan alasan karena kita sudah di atas 21 tahun. Alasan kedua itu katanya jika kita itu sudah memiliki lulusan sarjana gitu ya. Dan ini biasanya untuk kita yang datang dari luar negara ini dan kita sudah kuliah di negara kita, jadi kita bisa melakukan pengajuan ini gitu. Meskipun kita di bawah usia 21 tahun gitu ya. Nah inilah kenapa kita membutuhkan yang namanya Anerkennung atau penyetaraan. Jadi ibaratnya untuk memperpendek masa Ausbildung ini, kita itu membutuhkan syarat dokumen yang harus disetarakan dengan pendidikan di sini gitu. Jadi kayak ada minimum lulusannya gitu. Ya kalau tadi misalnya kita alasannya karena sudah sarjana, maka itu sertifikat sarjana kita itu disetarakan di sini harus emang setingkat dengan lulusan sarjana di sini kalau nggak salah, atau minimal itu namanya di sini adalah itu. Karena memang aku nggak urus, aku nggak tahu pasti ya ini dia harus setara dengan apa di sini.
Tapi yang pasti emang harus melalui jalur penyetaraan dan pastinya ada ininya kualifikasi minimal setaranya itu ke jenjang apa di sini. Untuk memperpendek masa ausbildung dengan kriteria ini kita harus lakukan di awal atau sebelum mulai ausbildungnya teman-teman. Jadi kayak aku nanti mulai ausbildungnya September, maka aku harus melakukan proses ini sekarang ini gitu ya, sebelum aku mulai ausbildungnya gitu, karena ini juga prosesnya membutuhkan waktu dan memang agak rumit gitu kan. Karena memang aku tidak mau, jadi aku tidak perlu melakukan prosesnya. Tapi nggak cuma itu aja teman-teman, ada cara lain lagi untuk kita bisa memperpendek masa ausbildung kita. Gimana cara ini bisa kita lakukan nanti setelah kita udah mulai di ausbildungnya. Jadi cara yang ketiga itu adalah dengan kriteria bahwa kita itu selama mengikuti ausbildung itu memiliki nilai yang bagus, kita juga memiliki pemahaman yang bagus, artinya kita pinter gitu ya. Jadi itu kita bisa ajukanlah bahwa kita itu ingin memperpendek masa ausbildung itu dengan alasan ya karena kita itu pintar gitu, jadi kita nggak perlu ngikutin sampai 3 tahun. Nah jadi aku mikir ya kalau tahu juga memang nanti aku pinter, mending nanti aja udah aku memperpendek masa ausbildungnya gitu ya, daripada aku sekarang ribet karena juga udah mepet waktunya, belum lagi ngurus anterkenong itu repot kali ya kan. Jadi aku memutuskan untuk tidak memprosesnya dari sekarang, meskipun aku sebenarnya dari Indonesia juga sudah sarjana. Nah itu dia teman-teman, ternyata nggak semua bidang itu membutuhkan yang namanya anterkenong. Tapi memang dari yang aku lihat dari teman-teman dan juga dari pengalamanku juga kan, karena aku sudah pernah ngelamar ke bagian perawat atau flege, ini selalu diminta yang namanya anterkenong gitu kan. Atau ya sekolahnya itu kayak ini ngewajibin gitu, kita harus menunjukkan bukti penyetaraan ijazah kita gitu ya. Dan untuk di bidangku ini sendiri aku nggak tahu kenapa tidak dibutuhkan anterkenong, dan mereka sama sekali malahan tidak tanya itu lulusanku itu lulusan apa dari Indonesia gitu, apakah itu setara SMA di sini atau apa gitu, nggak ada ditanya. Tapi emang aku lampirin sih saat melamar itu ijazah, ini apa ya, ijazah kuliah aku gitu kan. Jadi aku nggak tahu sebenarnya kalau kita dari Indo itu lulusannya SMA atau pakai paket C gitu, itu kayaknya berlaku aja sih di sini. Tapi emang aku nggak bisa pastiin sepenuhnya teman-teman, karena emang aku belum alami. Kalau menurut yang aku lihat gitu ya, kayaknya tidak menutup kemungkinan gitu ya bisa ausbildung di sini meskipun kita dari Indo itu cuma punya paket C ya. Tapi memang yang amannya itu ya minimal SMA gitu ya. Kalau cuma SMP pun aku nggak tahu ya. Tapi masa sih ada zaman sekarang yang sebaya-sebayaan aku gitu ya, atau yang di bawah umurku cuma tamat SMP atau nggak tamat SMA. Aku ya mungkin ada yang karena bandel kali ya, tapi ya kayak gitulah teman-teman, minimal SMA sih menurut aku ya. Nah jadi kesimpulannya kan aku tidak butuh anterkenong. Jadi sebenarnya aku dari kemarin itu di video ini juga aku udah jelasin ke kalian, aku melakukan beglau bingung itu juga tujuan untuk anterkenong, dan itu semuanya sia-sia teman-teman. Aku udah keluarin duit itu ya gara-gara heboh-heboh gitu, pengen cepet-cepet anterkenong karena takut nanti nggak bisa gitu kan ngurus ausbildung gitu ya. Tapi semuanya ternyata tidak aku butuhkan. Jadi untuk kalian ini bisa jadi pelajaran buat kalian ya yang nonton video ini, supaya nggak terlalu heboh kayak aku, karena sayang duitnya. Karena aku juga sampai nge-translate ulang ya ijazah aku di Jerman ini, udah aku bilang kan di video aku sebelumnya. Dan itu aku udah ngebuang dana 174 euro, ditambah waktu itu beglau bingung, aku udah ngebuang dana itu sekitar 45an euro. Pokoknya aku itu ngerasa rugi banget sih hanya gara-gara heboh sendiri gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang nonton video ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di-share supaya teman-teman kita yang lain pada tahu. Dan dari sini aku juga ngerasa pengen rekomendasi ke kalian kalau memang kalian mau datang ke sini, karena kalian juga kan belum pasti nih bakalan ada di Bundesland mana nantinya. Jadi sebaiknya kalian itu mending translate ijazahnya di sini aja. Kalau emang dari Indonesia kalian itu tidak dibutuhkan yang namanya ijazah dalam bahasa Jerman saat pertama kali berangkat ke sini, jadi ya nggak usah translate di Indonesia karena memang ambigu. Di sini ada banyak Bundesland yang mereka itu hanya terima translatean ijazah yang dilakukan di Jerman sini teman-teman, dari penerjemah yang emang terdaftar di ini ya pemerintahan di sini gitu loh. Jadi itu dia saran aku, mending kalian itu begitu nyampe sini baru terjemahin di sini. Jadi kalian waktu mau ngelamar sesuatu kalian bisa gunakanlah itu terjemahan untuk ngelamar. Dan soal untuk anerkennungnya ya itu nanti kalian lakukan jika memang ausbildung yang kalian ikutin itu membutuhkan anerkennung gitu aja. Jadi kalian gak usah ngerepotin diri. Cuma ya itu dia saran aku, lamar ausbildungnya itu
jauh-jauh bulan sebelum mulai Ausbildungnya. Jadi kalian supaya punya waktu nih untuk mencari tahu apa-apa aja yang kalian harus lakukan. Oke deh teman-teman, ini aku mau balik sekarang ya dari stasiun ini. Keretanya bentar lagi jalan dan Siwon juga kayaknya bentar lagi udah datang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. Dadah, cheers. Shonen Abend.